Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Lembah Hujan, Lingkaran Tak Berujung. Kita mulai saja ceritanya. Langit sore di kampus terasa berat. Awan kelabu menggantung rendah, seakan menyimpan hujan yang tertahan. Di pelataran parkir Fakultas Sastra, Arga Pratama berdiri dengan ransel hitam di punggungnya. Wajahnya tampak bersemangat. Senyumnya mengembang ketika melihat Raka, sahabat lamanya, datang sambil menenteng botol minum. "Rak, jadikan? Besok pagi kita berangkat," kata Arga ringan, seolah-olah perjalanan yang mereka rencanakan hanyalah sebuah piknik biasa. Raka terkekeh. "Jadi dong. Gue udah bilang ke anak-anak. Dila, Nadia, Bimo, sama Davin juga setuju. Akhirnya kita naik gunung bareng lagi, bro." Arga mengangguk. Matanya berkilat, ada semacam kegairahan yang susah ditebak. Ia lalu duduk di bangku panjang, menunggu yang lain. Satu persatu, teman-teman mereka berdatangan, membawa logistik dan perlengkapan. Dila datang paling awal setelah Raka. Ia tersenyum tipis, lalu menyapanya pelan, "Arga, lama nggak kelihatan. Kamu mendadak banget ngajak naik gunung." Arga hanya tertawa kecil. Kadang yang mendadak justru jadi perjalanan paling berkesan. Nadia datang sambil menggerutu, "Aduh, aku benci dingin, tahu nggak? Kenapa harus gunung sih? Gimana kalau hujan deras?" Tapi wajahnya tetap ceria, seolah keluhannya hanya bagian dari gaya bicaranya yang ramai. Bimo muncul dengan jaket tebal dan senter besar di tangan. "Siap tempur," katanya lantang. "Kalau soal mendaki serahkan sama gue." Terakhir, Davin. Seperti biasa ia muncul tanpa banyak suara. Ia hanya mengangguk singkat, kemudian mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ketika semua berkumpul, Arga berdiri. Suaranya tegas namun hangat, "Besok pagi kita berangkat ke Gunung Lembah Hujan. Jalurnya nggak terlalu ramai, tapi pemandangannya indah. Ada air terjun di bawah sana, katanya airnya jernih banget. Itu bisa jadi tujuan kita setelah sampai puncak." Ucapan Arga membuat suasana sedikit bergairah. Tapi Davin mengernyitkan dahi. Ia menatap Arga lama, seolah ada sesuatu yang aneh. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar oleh yang lain. "Bukannya jalur lembah hujan itu ditutup sejak ada pendaki yang meninggal bulan lalu?" Hening sejenak. Angin sore terasa lebih dingin. Arga menoleh, menatap Davin, lalu tersenyum tipis. "Gak usah khawatir. Itu cuma gosip. Lagi pula, gunung itu aman. Aku sudah pernah ke sana." Ucapan itu menutup diskusi. Mereka tidak ingin merusak semangat yang sudah terbentuk. Tapi jauh di dalam hati masing-masing, ada rasa ragu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu mereka pulang ke kos masing-masing dengan perasaan campur aduk, antara gembira, tegang, dan samar-samar ada bayangan pertanyaan, kenapa Arga begitu mendesak agar perjalanan ini dilakukan secepatnya? Pagi itu, langit baru saja memucat ketika mereka berangkat menggunakan dua mobil menuju kaki Gunung Lembah Hujan. Jalanan berliku, melewati sawah berkabut, hutan pinus, dan desa-desa kecil yang masih tertidur. Nadia duduk di samping jendela mobil, menempelkan wajahnya yang mengantuk pada kaca. "Namanya aja udah aneh," gumamnya. "Kenapa harus lembah hujan? Kenapa bukan gunung yang biasa-biasa aja?" Bimo yang duduk di kursi depan tertawa keras. "Katanya sih karena hampir tiap sore hujan turun di gunung itu. Kayak udah jadi ciri khasnya. Jadi jangan kaget kalau nanti kita basah kuyup." Raka menyahut sambil tetap fokus menyetir. Justru itu serunya. Naik gunung tanpa tantangan bukan pendakian namanya. Di mobil lain, Dila duduk diam. Sesekali ia melirik Arga yang duduk di sampingnya. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Arga masih ramah, masih tenang, tapi sorot matanya tampak jauh, seperti sedang menyimpan beban yang tak bisa diungkapkan. Dila ingin bertanya, tapi urung. Sekitar 2 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di desa kecil di kaki gunung. Udara dingin menusuk, meski matahari sudah mulai naik. Di sana ada sebuah pos pendakian, bangunan sederhana dari kayu, di mana semua pendaki biasanya melapor sebelum naik. Mereka turun dari mobil, menyiapkan barang bawaan, lalu menuju pos.
seorang pria parubaya berjaga di meja depan. Ia memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. "Selamat pagi. Mau mendaki gunung lembah hujan ya?" tanyanya. "Iya Pak," jawab Raka. Ia menyerahkan KTP untuk dicatat. Petugas itu menulis satu persatu nama mereka. Raka, Dilla, Nadia, Bimo, Davin. Tapi ketika Arga hendak menuliskan namanya, pria itu menghentikan tangannya. "Maaf, siapa nama kamu tadi?" tanyanya dengan dahi berkerut. "Arga." "Arga Pratama," jawab Arga singkat. Pria itu mengangguk perlahan, seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Namun ia tidak berkata lebih lanjut, hanya menatap Arga agak lama sebelum kembali menunduk mencatat. Davin yang berdiri di belakangnya memperhatikan adegan itu dengan saksama. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selesai mendaftar, mereka bersiap-siap memulai perjalanan. Tapi sebelum benar-benar melangkah ke jalur pendakian, seorang lelaki tua dengan tongkat bambu mendekat. Rambutnya putih kusut, matanya cekung, tapi tajam. Ia menatap rombongan mereka, lalu berkata dengan suara serak. "Gunung ini tidak suka jika orang yang bukan bagian dari dunia kalian ikut naik." Semua terdiam. Hanya Nadia yang refleks bergidik. "Maksudnya apa, Kek?" Orang tua itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah Arga, lalu berbalik pergi, menghilang di antara kabut pagi. Suasana jadi canggung. Raka mencoba menepis ketegangan dengan tertawa kecil. "Ah, orang tua itu mungkin cuma mau nakut-nakutin. Biar kita nggak jadi naik." Arga tersenyum tipis. "Kita lanjut saja. Jangan dengarkan omongan orang yang nggak jelas." Meski begitu, kata-kata lelaki tua tadi menempel di benak mereka. Apalagi Davin, yang semakin yakin ada yang aneh dengan perjalanan ini. Ia menuliskan cepat di bukunya. "Gunung ini tidak suka jika orang yang bukan bagian dari dunia kalian ikut naik. Siapa maksudnya?" Dengan langkah berat namun penuh semangat, mereka mulai mendaki gunung lembah hujan, jalur setapak yang menembus hutan lebat dan diselimuti kabut tipis. Dan sejak langkah pertama itu, seolah-olah gunung menyambut mereka dengan diam yang mencekam. Langkah pertama di jalur pendakian terasa ringan. Hutan masih rimbun, udara segar menusuk paru-paru, dan burung-burung pagi berkicau dari balik pepohonan. Daun-daun basah meneteskan embun, menandakan hujan semalam baru saja reda. Nadia menarik napas panjang. "Oke, aku akui, sejauh ini masih indah. Tapi kalau hujan tiba-tiba turun, aku pasti protes." Bimo tertawa keras. "Tenang, Nat. Ada aku. Senter, jas hujan, kompor, lengkap semua. Gunung ini nggak akan bikin kita kalah." Dilla hanya diam, sesekali menatap ke belakang. Entah kenapa, sejak tadi ia merasa suara langkah mereka terdengar lebih banyak dari jumlah orang yang ada. Seperti ada orang lain yang ikut berjalan di belakang. Namun setiap ia menoleh, hanya ada Arga, berjalan santai dengan ransel hitamnya, senyum tipis masih terukir di wajahnya. "Dilla kenapa?" tanya Arga tiba-tiba. Dilla terperanjat. "Enggak, cuma, kayak ada yang ngikutin." Arga menatapnya sejenak. Senyumnya tetap sama, tapi matanya dingin. "Gak ada siapa-siapa selain kita. Jangan takut." Mereka terus berjalan menembus hutan. Jalur semakin menanjak, pohon-pohon makin rapat. Sesekali kabut turun perlahan, menutup sebagian pandangan. Udara jadi lembab, dinginnya menusuk tulang. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil yang biasa dipakai pendaki untuk beristirahat. Raka menurunkan ranselnya. "Oke, kita istirahat sebentar. Minum dulu." Semua duduk melingkar, mengatur napas. Davin membuka bukunya, menulis sesuatu dengan cepat. Nadia mengunyah roti, sementara Dilla mengusap wajahnya yang berkeringat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara, lirih, seperti orang sedang bersenandung. Nadanya rendah, menyerupai nyanyian lama yang asing. Nadia mendongak kaget. "Kalian denger nggak?" Bimo menajamkan telinga. "Kayak suara orang nyanyi." Raka berdiri, mencoba melihat ke arah hutan. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang makin tebal. "Mungkin warga lokal lagi cari kayu bakar," katanya, berusaha menenangkan. Namun Davin menutup bukunya perlahan, menatap Arga. "Kamu dengar juga kan?
Tanyanya dingin. Arga menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. Gak ada suara apa-apa. Mungkin kalian kecapean. Ucapan itu justru membuat bulu kuduk semua meremang. Karena jelas-jelas mereka semua mendengar suara itu barusan. Suasana jadi hening. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun bergetar. Dan entah bagaimana, Dilla merasa sejak tadi Arga berbeda. Bukan hanya soal sikapnya yang lebih dingin, tapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada aura aneh yang melekat padanya. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan, tak ingin berlama-lama di tempat yang membuat hati tidak tenang. Semakin tinggi jalur, semakin berat langkah mereka. Kabut makin menebal, seolah sengaja menutup jalan. Di tikungan jalan setapak yang menanjak, Nadia tiba-tiba berhenti mendadak. Wajahnya pucat. Tadi, aku lihat ada orang lewat. Mana? Tanya Bimo. Nadia menunjuk jalur sempit di samping pohon besar. Barusan, bayangan hitam lewat, aku yakin banget. Raka menghela napas, mencoba tegas. Nat, jangan halu. Gunung ini emang penuh bayangan karena kabut. Tapi Davin menatap ke arah yang sama, lama sekali. Ia mengangguk pelan, seperti membenarkan Nadia. Dia benar. Ada sesuatu yang barusan melintas. Arga hanya berjalan terus tanpa menoleh. Ayo jalan, jangan buang waktu. Semua saling pandang. Perasaan tidak enak makin kuat, tapi mereka tidak bisa begitu saja mundur. Akhirnya, dengan hati berat, mereka mengikuti Arga yang berjalan di depan. Dan sejak saat itu, gunung seakan mulai mempermainkan mereka. Suara-suara samar, langkah yang terdengar ganda, bayangan yang melintas di kabut. Semua itu perlahan menggerogoti ketenangan mereka. Namun yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa Arga tidak pernah terlihat lelah, meski yang lain sudah ngos-ngosan. Hari semakin sore. Langkah kaki mereka terasa berat, tapi akhirnya rombongan menemukan sebuah area datar yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Lokasi itu berada di dekat deretan pohon tinggi, sementara di kejauhan terdengar samar suara air, mungkin sungai kecil yang mengalir di balik lembah. Di sini aja, Rak, ujar Bimo sambil menjatuhkan ranselnya. Nafasnya terengah, keringat membasahi kening. Lumayan datar, cukup buat 2 tenda. Raka mengangguk setuju. Oke, kita pasang tenda sekarang sebelum gelap. Mereka segera bekerja sama mendirikan tenda. Udara semakin dingin, kabut turun cepat menutupi pepohonan. Suasana hutan yang tadinya penuh suara burung mendadak sunyi. Hanya terdengar gesekan daun dan desis angin. Nadia merapatkan jaketnya. Astaga, dinginnya parah banget, kayak ada yang aneh sama angin di sini. Namanya juga lembah hujan, jawab Raka setengah bercanda. Tapi dalam hatinya sendiri ia juga merasa suasana malam itu berbeda dari pendakian biasanya. Ketika matahari benar-benar tenggelam, kegelapan merayap cepat. Mereka menyalakan api unggun kecil di tengah lingkaran tenda, berusaha mengusir dingin dan rasa takut. Bimo membuka termos, menuang kopi panas ke dalam gelas plastik. Nah, ini baru enak. Hangat-hangat gini bikin semangat balik lagi. Dilla hanya duduk diam, menatap ke api. Sorot matanya kosong. Sesekali ia melirik Arga yang duduk tak jauh darinya. Arga tidak banyak bicara, hanya menatap nyala api dengan wajah datar. Arga, Dilla memberanikan diri bertanya, kamu baik-baik aja kan? Dari tadi kayaknya kamu beda. Arga menoleh perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku baik-baik saja, Dil. Kenapa? Kamu kelihatan takut. Gak, bukan itu cuma, Dilla terhenti. Ada sesuatu di matanya, kilatan dingin, seperti bukan milik manusia yang hidup. Ia langsung mengalihkan pandangan. Suasana hening lagi. Sampai akhirnya Nadia berbisik, kalian dengar gak? Semua terdiam. Dari balik kabut terdengar bunyi langkah pelan, sangat jelas, seperti seseorang berjalan mengitari area perkemahan mereka. Langkah itu berhenti, lalu terdengar lagi dari arah berbeda. Seolah ada orang berputar mengelilingi mereka. Bimo berdiri cepat, menyalakan senter dan mengarahkannya ke hutan. Siapa di sana? Serunya lantang. Cahaya senter menembus kabut, tapi tak ada apa-apa. Pohon-pohon berdiri kaku, bayangan mereka memanjang aneh di antara kabut. Jangan bercanda Bim, gumam Nadia sambil memeluk lututnya, wajahnya pucat.
Aku nggak bercanda, jawab Bimo. Ia mengedarkan cahaya senternya ke segala arah. Barusan jelas banget ada suara langkah. Raka mencoba menenangkan semua. Mungkin suara hewan. Babi hutan, atau kucing hutan. Tapi Davin yang sejak tadi dia mendadak berkata lirih, itu bukan suara hewan. Itu langkah manusia. Berat, dan teratur. Semua kembali terdiam. Api unggun berderak kecil, seolah ikut merasakan ketegangan. Arga masih duduk tenang, sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Ia hanya menatap nyala api, lalu berkata pelan, hampir berbisik. Biar saja mereka hanya lewat. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua berdiri. Karena tidak seorang pun pernah menyebut kalau ada mereka di sekitar sana. Malam semakin larut. Angin membawa suara-suara aneh, kadang seperti bisikan, kadang seperti seseorang memanggil nama mereka satu persatu. Dan di antara semua itu, hanya Arga yang tetap tenang, seakan-akan ia sudah tahu apa yang sebenarnya sedang menunggu mereka di gunung lembah hujan. Malam merambat semakin pekat. Api unggun yang mereka nyalakan mulai mengecil, sesekali mengeluarkan bunyi letupan kecil. Kabut makin menebal, membuat cahaya senter seolah tercekik, hanya mampu menembus beberapa meter saja. Nadia sudah menggigil. Ia duduk merapat ke Dila sambil berbisik, aku nggak suka tempat ini. Kayak ada banyak mata yang ngeliatin kita. Dila mengangguk pelan, menatap sekeliling. Hatinya mengeras, ia mencoba berdoa dalam hati, tapi suara-suara samar yang tadi terdengar malah semakin jelas. Kali ini bukan hanya langkah, melainkan bisikan. Seperti suara perempuan, lirih, patah-patah, terdengar dari balik kabut. Pulanglah, pulanglah, kalian tidak seharusnya di sini. Dila tersentak. Kalian dengar nggak? Bimo mengangkat wajahnya, menyalakan senter. Dengar apa? Suara, jawab Dila terbata. Ada yang nyuruh kita pulang. Nadia langsung memeluk lengannya lebih erat. Jangan bercanda, Dil. Sebelum ada yang sempat menjawab, suara keras terdengar dari arah pepohonan, seperti batang besar roboh. Semua terlonjak kaget. Bimo langsung mengarahkan senter ke sana, tapi lagi-lagi hanya terlihat kabut putih tebal. Tak ada pohon tumbang, tak ada hewan lari. Kita harus tetap tenang, kata Raka, meski suaranya sendiri bergetar. Besok pagi kita turun kalau perlu. Malam ini kita bertahan dulu. Davin yang sejak tadi diam tiba-tiba mendongak. Ia menatap Arga, yang duduk paling dekat dengan api unggun. Arga sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Wajahnya tetap tenang, matanya memandang api tanpa kedip. Aneh, gumam Davin pelan, tapi cukup terdengar. Kenapa kamu sama sekali nggak takut, Arg? Dari tadi kamu seperti bukan bagian dari kami. Semua menoleh ke Arga. Arga mengangkat kepalanya perlahan, menatap Davin dengan senyum tipis. Kenapa aku harus takut? Bukankah aku yang mengajak kalian ke sini? Aku tahu jalan, aku tahu tempat ini lebih baik daripada kalian. Seketika udara di sekitar mereka serasa membeku. Ucapan Arga terdengar aneh, seolah ada nada lain yang tersembunyi di balik kata-katanya. Malam itu mereka akhirnya masuk ke tenda, mencoba memaksa mata untuk terpejam meski rasa takut menggelayuti dada. Tapi tidur sama sekali tidak datang. Nadia yang berbaring di samping Dila tiba-tiba mengguncang bahunya. Dil, bangun. Ada yang jalan di luar tenda. Dila menahan napas, mendengarkan. Benar. Ada suara langkah mengitari tenda mereka. Pelan, teratur, seperti seseorang sengaja memastikan di dalamnya ada orang. Tiba-tiba kain tenda mereka bergoyang, seperti dicakar dari luar. Garis panjang muncul di permukaan kain, dari atas ke bawah. Nadia menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Bimo dari tenda sebelah langsung keluar dengan senter. Hei! Siapa di luar? Ia menyorotkan cahaya ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Kabut semakin tebal, seolah menelan semua cahaya. Tapi Bimo jelas melihat bekas goresan panjang di kain tenda. Itu bukan hewan, katanya dengan suara rendah. Goresannya terlalu rapi. Malam itu mereka hampir tidak tidur sama sekali. Suara-suara terus terdengar, bisikan, langkah, bahkan suara seperti seseorang tertawa jauh di dalam hutan. Dan anehnya, setiap kali mereka panik,
Arga hanya tersenyum tenang. Kadang ia bahkan berkata lirih, hampir tidak terdengar. Sudah, biarkan saja. Mereka hanya ingin memastikan kita datang. Pagi itu, udara di gunung lembah hujan terasa dingin menusuk, meski matahari sudah muncul di balik pepohonan. Kabut masih menggantung rendah, membuat cahaya matahari tampak pucat. Raka keluar dari tenda sambil menguap panjang, wajahnya letih. Aku sumpah, ini malam terburuk selama hidupku di gunung. Bimo sudah duduk di depan api unggun yang tinggal arang. Wajahnya tegang. Rak, lihat ini, katanya sambil menunjuk tanah di sekitar tenda. Raka mendekat. Matanya langsung membesar. Di tanah basah penuh lumpur, jelas terlihat jejak kaki, tapi bentuknya bukan jejak manusia. Panjang jari-jarinya runcing, seakan milik hewan besar. Tapi langkahnya beraturan, mengitari tenda mereka berkali-kali. Ini jejak apa? Tanya Raka dengan suara serak. Kalau hewan, pasti acak. Ini terlalu rapi, kayak sengaja, sahut Bimo. Nadia keluar dari tenda sambil memeluk jaketnya. Begitu melihat jejak itu, wajahnya langsung pucat. Astaga, jadi benar semalam ada yang ngelilingin kita. Dila ikut keluar, masih menunduk, wajahnya muram. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap jejak itu lama, lalu berbisik pelan, mereka memang ada. Davin keluar terakhir, membawa buku catatannya. Ia jongkok, memeriksa tanah. Jejak ini bukan dari hewan yang aku tahu. Lihat panjangnya hampir 2 kali telapak kaki kita. Dan, ada bekas air menetes di sini, seolah tubuhnya basah kuyup. Semua saling pandang. Tubuh basah, jejak bukan manusia, kabut tebal, sesuatu di gunung ini jelas sedang mengawasi mereka. Arg, kamu lihat juga kan? Raka akhirnya menoleh ke Arga, yang berdiri tak jauh dari sana. Arga hanya tersenyum tipis. Aku sudah bilang jangan takut. Mereka hanya memastikan kita datang. Kata-kata itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Tapi Arga tidak menambahkan penjelasan apapun. Ia hanya merapikan ranselnya dan berkata, ayo jalan. Kita harus lanjut, tujuan kita bukan di sini. Meski dengan hati berat, mereka tak punya pilihan selain mengikuti. Jalur semakin menanjak, melewati pepohonan rapat yang sesekali terbuka, memperlihatkan jurang dalam tertutup kabut di sisi kiri mereka. Beberapa jam berjalan, mereka tiba di persimpangan jalur. Ada papan kayu tua dengan tulisan samar, hampir terhapus. Jalur baru, resmi. Jalur lama, ditutup. Raka menunjuk tanda itu. Kita ambil jalur kiri aja aman, resmi, jelas arahnya. Tapi Arga berjalan ke kanan tanpa ragu. Tidak, kita lewat jalur lama. Lebih cepat, dan ada pemandangan air terjun yang indah di bawah. Nadia langsung panik. Jalur lama? Ditutup aja udah jelas alasannya. Jangan Arg. Bimo mendengus. Aku setuju sama Nat. Jalur lama biasanya ditutup karena berbahaya. Namun Arga tetap berdiri di sana, matanya dingin. Percayalah. Aku tahu jalannya, ikuti aku. Keheningan panjang. Mereka bingung, antara percaya atau menolak. Dan tepat saat itu, dari balik kabut muncul seorang kakek tua yang mereka lihat di desa kemarin. Dengan tongkat bambunya, ia berjalan pelan ke arah mereka. Wajahnya tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Kakek itu menunjuk jalur kanan dengan tangannya yang kurus. Suaranya bergetar, lirih, tapi jelas terdengar. Jangan lewat sana karena di sana kalian akan menemukan sesuatu yang seharusnya sudah terkubur. Hening menyelimuti rombongan, hanya suara desir angin yang terdengar dari balik pepohonan. Kabut tebal menutup pandangan, membuat sosok kakek itu tampak seperti bayangan samar. Seharusnya kalian tidak berada di sini, ulang kakek itu dengan suara berat. Gunung ini tidak suka didatangi mereka yang sudah tidak lagi bernyawa. Kata-kata itu membuat jantung Dila berdegup kencang. Ia spontan menatap Arga, yang berdiri tenang di jalur kanan. Wajahnya sama sekali tak berubah, hanya ada senyum tipis yang menempel seperti topeng. Apa maksudnya, Kek? Tanya Raka cepat. Kami semua hidup, kami pendaki biasa. Jangan nakut-nakutin. Kakek itu menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. Kalau begitu kalian akan tahu sendiri. Ia membalikkan badan, melangkah perlahan masuk kembali ke kabut, hingga akhirnya lenyap seperti ditelan hutan.
Nadia memeluk tubuhnya sendiri. Aku nggak mau lewat jalur lama. Kita pilih jalur kiri aja, yang resmi. Bimo mengangguk. Benar, jalur resmi lebih aman. Jalur lama itu pasti udah banyak longsoran. Namun Arga tetap tak bergeming. Kalau kalian mau sampai ke air terjun, satu-satunya jalan lewat sini. Ia melangkah tanpa menoleh ke belakang. Raka menatap teman-temannya. Wajahnya tegang. Gimana? Kita nggak bisa biarin Arga sendirian. Tapi... Davin menutup bukunya, lalu menatap tajam ke arah punggung Arga. Kenapa kita harus selalu percaya sama dia? Sejak awal ada yang nggak beres. Aku rasa, ia berhenti sebentar, menimbang kata-katanya. Arga menyembunyikan sesuatu dari kita. Dila menggigit bibirnya. Dalam hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Arga tidak seperti biasanya. Cara bicaranya, tatapan matanya, bahkan gerakannya dingin, asing, seakan bukan lagi Arga yang dulu ia kenal. Namun meski semua merasa ragu, satu persatu akhirnya mereka terpaksa mengikuti. Rasa takut lebih besar ketika membayangkan Arga berjalan sendirian di jalur kabut itu. Kalau terjadi apa-apa, kita semua harus siap balik, kata Raka mantap. Mereka pun melangkah memasuki jalur lama. Jalan setapak itu sempit, hampir tertutup semak dan akar-akar pohon. Tanahnya lembab, licin, dan di beberapa titik ada bekas longsor kecil. Langkah mereka terasa berat, seolah jalur itu memang tidak lagi ingin diinjak manusia. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasananya. Hutan terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau serangga lain. Hanya ada bunyi langkah mereka dan sesekali desir angin yang membawa aroma basah, seperti bau tanah bercampur darah. Rak, bisik Nadia pelan. Kok rasanya kita diikutin? Raka menoleh ke belakang. Kabut menutup jalur yang baru saja mereka lewati, seakan menghapus jejak. Jangan banyak pikir, fokus jalan. Mereka terus melangkah. Hingga akhirnya, suara gemuruh air mulai terdengar, suara air terjun yang deras. Ah, itu dia, kata Arga tenang. Air terjun lembah hujan. Tempat yang indah dan penuh rahasia. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Lembah Hujan, Lingkaran Tak Berujung, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.